Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erta Faradina, mahasiswi S3 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembelajaran inovatif, konsep, hambatan, dan prinsip-prinsip menuju implementasi efektif. Adapun latar belakang dari makalah ini adalah inovasi dalam pembelajaran merujuk pada penerapan ide-ide baru dan kreatif dalam proses belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi, pendekatan yang lebih interaktif, dan sumber daya yang beragam. Inovasi dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membuat proses belajar lebih menarik dan efektif, serta membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan. Inovasi ini dapat mencakup penggunaan platform pembelajaran online, pengembangan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan realitas virtual, serta penyesuaian kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kita tahu bahwa Indonesia saat ini memiliki populasi yang sangat besar dan beragam, menghadapi tantangan unik dan dunia pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Berikut beberapa alasan mengapa inovasi sangat diperlukan. Alasan yang pertama yaitu untuk menghadapi era digital. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, menyiapkan sumber daya manusia unggul. Kemudian menyelesaikan masalah pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji perbedaan antara pembelajaran standar dan pembelajaran inovatif. Hambatan apa yang ada di dalam berinovasi, prinsip-prinsip tindakan yang merangsang inovasi, implementasi inovasi, serta peran berbagai pihak dalam implementasi inovasi pembelajaran. Adapun rumusan makalah dalam makalah ini adalah: yang pertama, apa perbedaan antara pembelajaran standar dan pembelajaran inovatif? Yang kedua, bagaimana hambatan dalam berinovasi yang sering terjadi? Yang ketiga, bagaimana prinsip-prinsip tindakan yang dapat merangsang inovasi? Yang keempat, bagaimana prinsip-prinsip implementasi inovasi yang efektif? Yang terakhir, bagaimana peran berbagai pihak dalam implementasi inovasi pembelajaran? Untuk tujuan dari makalah ini yaitu menganalisis perbedaan pembelajaran standar dengan pembelajaran inovatif. Yang kedua, menganalisis hambatan-hambatan dalam berinovasi. Yang ketiga, menganalisis prinsip-prinsip tindakan untuk merangsang terjadinya inovasi. Yang keempat, menganalisis prinsip-prinsip implementasi inovasi yang efektif. Yang terakhir, menganalisis peran berbagai pihak dalam implementasi inovasi pembelajaran. Manfaat dari penulisan pembahasan makalah ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia melalui pemahaman tentang inovasi dan manajemen implementasinya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pembelajaran standar dengan pembelajaran inovatif.
Untuk yang saya bahas pertama adalah pembelajaran standar. Dari aspek konten, contoh prinsip pembelajaran standarnya adalah eksplisit, pengetahuan kumulatif, kelancaran, pembentukan konsep, relevansi. Contoh praktek standarnya memungkinkan guru untuk mengevaluasi secara kritis dan memilih sumber daya kurikulum yang tepat dan relevan. Contoh indikator praktek standar menggunakan data pembelajaran siswa untuk merencanakan pembelajaran. Dalam aspek instruksi, contoh prinsip pembelajaran standar, latihan, umpan balik, kecepatan, refleksi. Contoh praktek standarnya, manajemen kelas yang baik. Contoh indikator praktek standar, guru membedakan tugas atau mengindividualkan instruksi sebagai respon terhadap kinerja siswa individu pada pretest dan metode penilaian lainnya. Aspek personalisasi, contoh prinsip pembelajaran standar, kesiapan, timbal balik, dapat dipindahkan, kebebasan. Contoh praktek standar, menggunakan data untuk merancang jalur pembelajaran untuk setiap siswa yang disesuaikan dengan pembelajaran sebelumnya, minat pribadi dan aspirasi siswa tersebut. Contoh indikator praktek standar, guru memberi siswa pilihan dalam pemilihan topik dan penerapan strategi pembelajaran. Kemudian untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang pembelajaran inovatif. Inovasi pembelajaran adalah penyimpangan dari praktek standar yang mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik bagi siswa daripada praktek standar dengan jumlah waktu dan sumber daya yang sama atau lebih sedikit. Terdapat 3 aspek dalam pembelajaran inovatif, yaitu penyimpangan dari praktek standar mencapai hasil pembelajaran yang lebih besar, jumlah waktu dan sumber daya yang sama atau lebih sedikit. Contoh konten pembelajaran standar. Untuk yang eksplisit, contohnya pembelajaran paling efisien ketika hasil yang dimaksudkan eksplisit, terukur dan dipahami oleh guru dan siswa. Dalam pengetahuan dan kumulatif, contohnya pembelajaran terjadi paling baik ketika pengetahuan baru dibangun berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Untuk kelancaran, contohnya pengetahuan dan keterampilan yang lancar atau otomatis, lebih mudah dipertahankan dan diterapkan pada hal-hal lain. Contoh pembentukan konsep, kita belajar melalui